Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Apa kabar minggu ini? Saya berharap kita semua sehat. Kalau saya terus terang minggu ini agak sedikit kurang sehat. Untungnya ada jahe panas yang bisa menguatkan tubuh kita. Dan ada spirit harus kuat. Itu yang harus kita tumbuhkan di saat-saat yang tidak menentu ini. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pelayanan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kehidupan kami, bersyukur untuk kehidupan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Untuk hari Minggu kami dapat berjumpa kembali. Dari tempat kami masing-masing, kami menyatukan hati kami ada di dalam pengasihan Tuhan, dalam ibadah sembah syukur kami kepadamu ya Allah sumber hidup. Dan tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti kehendak Tuhan dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menghidupi firman-Mu ini untuk kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti mereka tidak ikuti. Saya ulangi, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya kepada Allah, lalu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, kalau kita memperhatikan iklan-iklan, setiap produk pasti ada jaminannya. Setiap produk pasti ada jaminannya. Jaminan enak untuk produk makanan, jaminan awet tahan lama untuk produk-produk yang memang diproduksi untuk jangka yang panjang. Jaminan perlindungan juga diberikan untuk produk-produk jasa. Dan kita bebas memilih. Yesus menyatakan dirinya, menjaminkan dirinya. Akulah gembala yang baik dalam bacaan ini. Akulah gembala yang baik. Dan tema pagi ini
dalam buku Baki, kawanan domba aman dalam lindungan gembala. Nah, ketika Yesus menjaminkan dirinya sebagai gembala yang baik, kita sudah baca tadi bagaimana dikatakannya. Memang relasi antara Allah dan umat manusia seringkali digambarkan dalam relasi antara gembala dan domba. Yang paling terkenal di mana? Ya, Mazmur 23. Daud menuliskan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu yang paling terkenal. Dan dalam bacaan ini sekali lagi dikatakan Yesus mengambil dirinya, menyatakan dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan menariknya di sini bukan saja gembala yang baik, tetapi dia katakan juga akulah pintu. Ayat 7. Di awal bacaan ini kita memang sering membaca Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan ketika mengajar. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala dan orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengajar-pengajar yang lain dikatakan dia pencuri, perampok. Karena mereka tidak melalui pintu, dikatakan di awal. Kita membaca dalam bacaan ini bagaimana Yesus menuliskan akulah pintu. Apa fungsi pintu? Ya, pintu itu untuk lewat. Bisa masuk, bisa keluar, itu melalui pintu. Bisa juga dikatakan pintu itu jadi jalan. Kita ingat Yesus juga menyatakan dirinya bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pada Yohanes 14 ayat 9 dikatakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, akulah pintu. Sebelum dikatakan akulah gembala, dikatakan akulah pintu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok dan gembala domba-domba itu tidak mendengar mereka. Ini bisa kita baca dan juga bisa kita artikan sebagai sebuah sindiran sebenarnya bagi mereka-mereka yang dikatakan sebagai gembala upahan. Pada ayat 12 nanti Yesus juga mengatakan sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba sendiri, mereka melihat serigala datang dan meninggalkan mereka. Kehadiran Yesus saat itu menjadi pertentangan. Menjadi pertentangan di antara banyak orang. Kita bisa membaca ayat 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara berkata, dia kerasukan setan dan gila. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Jadi sangat kontroversial. Menjadi diskusi kehadiran Yesus. Tapi kita tidak membahas itu. Kita membahas bagaimana Yesus memberi jaminan bagi kita yang adalah domba-dombanya. Kawanan domba aman dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur karena saya pernah melayani di Pulau Rote. Sehingga saya sedikit mendapat bayangan tentang kehidupan gembala dan domba. Bagi Bapak Ibu yang lahir besar di Jakarta, mungkin agak sulit karena di Jawa pun kita sudah sulit untuk menemukan kehidupan gembala dan domba seperti itu. Apalagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Domba itu memang binatang yang paling, ya kalau bahasa orang Indonesia Timur, pamokol. Bandel dan juga sulit untuk diatur. Kalau kita naik motor, naik kendaraan dan kemudian ada domba-domba yang sedang ada di jalan raya, kita sudah klakson
mereka tidak serta-merta minggir. Beda kalau binatang lain kita cukup klakson saja mereka sudah bisa minggir cari jalan. Tetapi domba ini susah sekali, apalagi kalau musim hujan. Kita harus berhenti dan kita menggiring mereka dulu baru kita bisa lewat. Itu domba. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan bahwa akulah pintu untuk masuk kepada kandang domba itu, dan biasanya gembala ini berdiri di pintu sebelum dombanya masuk ataupun sebelum dombanya keluar, untuk menunjukkan, mengarahkan, sambil ngecek ini domba sudah pas tidak hitungannya. Dia katakan akulah pintu dari kandang itu, artinya hanya dia yang bisa dilalui domba-dombanya. Ada jaminan keamanan dalam hidup bersama gembala ini, dekat dengan gembala ini. Jadi menunjukkan peran. Gembala di sini menunjukkan perannya sebagai pintu, sebagai jalan lewat. Bukan itu saja, dikatakan di sana bahwa aku gembala yang baik. Sebagai pintu dari kandang domba itu, Yesus mengantar masuk dan keluar menuju padang rumput, masuk untuk istirahat. Dia melindungi dari pencuri-pencuri, dia memberi keamanan. Dan sebagai gembala dia juga menjamin bahwa domba-dombanya akan mendapatkan makanan yang cukup. Dikatakan, aku bukan seorang upahan. Kalau upahan pergi begitu saja kalau ada bahaya. Tetapi karena Yesus adalah gembala yang baik, maka catatan di sini adalah dia berani merelakan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia tidak saja sekedar mengantarkan ke padang rumput yang hijau, tetapi dia juga rela mengorbankan dirinya kalau dombanya dalam keadaan terserang atau mendapat ancaman. Dia dapat mengarahkan domba-dombanya ke tempat padang rumput yang hijau, tetapi dia juga memberi jaminan keamanan. Dia menjamin keamanan, dia menjamin keselamatan, dia menjamin bahwa domba itu akan kenyang. Nah, itulah kehadiran Yesus sebagai gembala yang baik, dan kawanan domba akan aman. Akan aman bersama dengan domba yang baik. Apa relevansinya dengan kita saat ini? Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Karena kita digembalakan oleh gembala yang baik. Kawanan domba aman dalam lindungan gembala. Kalau tidak dalam lindungan gembala, kawanan domba tidak terjamin. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, berulang-ulang Pak Raprap dalam khutbahnya ketika menyangkut kehidupan selalu mengajarkan bahwa ada zoe dan ada bios. Hidup itu bisa berarti bios, bisa berarti zoe. Zoe. Kalau zoe itu kota di NTT sana, zoe. Dalam bahasa Yunani memang demikian. Bios hidup kita dengan nafas ini. Zoe hidup dalam kekekalan. Yesus tidak saja menjamin hidup nafas kita yang bisa diambil oleh COVID-19. Tetapi Yesus sebagai gembala menjamin zoe kita untuk tetap ada dalam kenyamanan. Kita saat ini sedang ada di dalam masalah yang besar, kekhawatiran yang luar biasa. Keadaan kita senantiasa ada di dalam
serangan ataupun dalam kekhawatiran bahaya kematian terus mengintip kita. Kita tidak pernah tahu tubuh kita ada virusnya atau tidak. Kita keluar aman atau tidak. Kita di rumah belum tentu juga aman. Kita membaca di grup dalam berita-berita di WA, kadang-kadang kita bisa merasa ngeri sendiri dan itu menyerang imunitas tubuh kita. Pagi ini kita diingatkan bersama-sama adanya kehadiran Yesus Sang Gembala yang memberi jaminan kepada kita. Kalau minggu lalu kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita melalui cerita perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka merasakan kehadiran Tuhan dan mereka berkobar-kobar. Minggu ini, di Minggu Paskah keempat, kita diingatkan bahwa ada jaminan keamanan bagi jiwa kita, bukan saja bagi tubuh kita. Tubuh kita bisa lenyap, bisa sakit, dan bisa kemudian ada kembali pada debu. Karena bios kita terbatas, kehidupan yang terbatas. Tetapi kehidupan yang nyaman, kehidupan dalam keabadian akan kita dapatkan karena kita mendapatkan kasih Allah. Yesus adalah pintu masuk menuju tempat peristirahatan yang kekal. Yesus sebagai gembala memberi jaminan kepada kita. Kita lewat pintunya, dia berdiri di depan pintu, dia menyediakan padang rumput pada kita. Dan dia pun juga menyediakan kekekalan pada kita. Kita percaya bahwa dia yang bangkit akan terus memberi perlindungan kepada kita. COVID-19 bisa menyerang kita, tetapi jiwa kita di dalam Yesus Kristus akan terus nyaman. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Tuhan menolong kita untuk terus merasakan kenyamanan bersama Yesus ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Dia. Kita menghayati makna Paskah ini dengan penghayatan kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita dalam perlindungan Sang Gembala yang akan menyediakan kekekalan bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber hidup kami, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh percaya kepada pemeliharaan Tuhan bukan saja dalam kefanaan kami, tetapi juga dalam keabadian kami. Yesus Kristus telah menjamin kami bahwa kami akan memperoleh hidup yang kekal karena kami melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Dialah gembala kami yang memberi jaminan kehidupan bagi kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena saat ini bangsa kami, bahkan kami seluruh penduduk bumi ini, kami sedang merana oleh karena pandemik COVID-19. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak berarti dibanding dengan virus ini. Tetapi kami telah melihat kuasa-Mu yang besar. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan juga yang akan terus menolong kami. Biarlah Tuhan menambahkan kekuatan kepada bangsa dan negara kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, ketika harus berhadapan dan mengambil kebijakan menyangkut pandemik COVID-19 ini. Kasih Tuhan menolong mereka semua
hingga kami dapat menyelesaikan dan mengatasi krisis ini. Krisis karena sakit penyakit ini berdampak pada ekonomi, berdampak pada sosial. Beri kami ketenangan untuk dapat menjalaninya. Dan kami mohon kiranya kasih setia Tuhan dapat menghalau dengan segera pandemik ini dari hadapan dan kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk mereka yang telah memberi diri sebagai relawan-relawan untuk mengatasi keadaan ini. Sebagai para medis, dokter, perawat, dan juga tenaga-tenaga kesehatan, maupun mereka tenaga non-medis yang berada di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan, di tempat-tempat perawatan. Kepadamu Tuhan kami memohon, belas kasihan-Mu atas mereka, tambahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh ada di dalam kekuatan dan memberi kesembuhan bagi mereka yang sebagai pasien. Kami berdoa Bapa untuk kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasih kami yang hidup kehilangan pekerjaan mereka, yang ada di dalam kesulitan untuk memenuhi kehidupan mereka. Padamu kami memohon pengasihan-Mu atas mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus jauh dari keluarga, mereka yang ada di dalam kesulitan ekonomi maupun kesehatan. Kuat kuasa Tuhan ada pada mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kiranya kami pun dapat hadir memberi ketenangan pada jemaat kami, pada lingkungan kami, sehingga kami terus memberi pengharapan karena pengharapan kami datangnya dari Tuhan sendiri. Biarlah kami boleh percaya bahwa Allah bersama dengan kami dalam setiap pergumulan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, kaum muslimin yang juga sedang melakukan ibadah puasa. Fisik mereka lemah karena mereka harus ada di dalam kepuasaan mereka. Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, menerima ibadah mereka. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat Pok Kelapa Gading, kekasih-kekasih Tuhan yang telah ada dalam usia lanjut. Mereka Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Predik Purba, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Toar, Ibu Angelina Maria Laramunde Takumangsang, Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, dan juga orang tua kami yang lain dalam keterbatasan fisik mereka. Kasih setia Tuhan memberi kehangatan kepada mereka, memberi kekuatan dan peneguhan pada mereka. Kami bersyukur untuk anak kekasih kami, Priela dan Pedra, dan juga Brian Kasodu, yang telah sembuh dari sakit dan ada dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberi kekuatan kepada anak-anak kami sehingga kesehatan mereka pulih sepenuhnya dan mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Jikalau saat ini Tuhan juga mendapati jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan juga menolong mereka. Secara khusus kami mendoakan Ibu Ani Rihite yang sakit dan harus dirawat di tengah-tengah keluarganya yang jauh dari kami di persekutuan ini. Tuhan juga terus menguatkan Ibu Ani. Ikatan kasih di antara kami sebagai jemaat Tuhan menguatkan dan menopang hamba-Mu di sana. Kami berdoa ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan hadirkan bagi kami yang bertemu dengan hari ulang tahunnya di minggu ini. Kami berdoa bersama dengan Ibu Melani Ratu Uju, Siahaan Ratu Uju, Ibu Gonda Pais, anak Jasmine Manurung, Ibu Relia Nainggolan Kansil,
dan Ibu Mike Pais Manungko. Berkat dan sukacita Tuhan berikan kepada mereka di pertambahan usia, dan biarlah syukur mereka menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur dengan berbagai sukacita yang mereka dapatkan, Tuhan menerima syukur mereka. Kami bersama dengan keluarga-keluarga yang kami doakan di minggu ini. Keluarga Ibu Prihatini, keluarga Bapak Eriko Sitorus, keluarga Ibu Laura Rumambi, keluarga Bapak Rudolf Ivan Nenggolan, keluarga Bapak Ramos Siagian, keluarga Ibu Yulita Worotikan Koyongian. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga ini menopang mereka, karena Tuhan mengenal pergumulan-pergumulan dalam keluarga ini. Kami berdoa untuk panitia Paskah. Dalam segala keterbatasan mereka telah menyelenggarakan Paskah, dan mereka saat ini sedang mengumpulkan aksi Paskah untuk dibagikan dalam sukacita dengan saudara-saudara di Yayasan Transgender di Depok. Tuhan menolong mencukupkan berkat-berkat pada panitia Paskah agar mereka dapat berbagi kehidupan dengan kekasih-kekasih-Mu di sana. Kami berdoa untuk setiap kami yang menggumuli hidup kami. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, kuatkan dan teguhkan iman kami. Pelayanan dengan cara kami saat ini Tuhan berkati. Dari rumah kami masing-masing, nama Tuhan dimuliakan, pengharapan dan kasih kami nyatakan, dan Tuhan berikan kepada kami. Pemeliharaan Tuhan menjadi bagian dari kami. Itulah harapan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, tolonglah kami. Dalam kelemahan kami hanya berharap kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, Allah yang menopang kami. Kepadamu doa ini kami dasarkan. Amin.